A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit darini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. Surat Al-Anbiya ayat 51. Walaqad ataina ayat makna Yahya. Walaqad ataina lan yaktini Al-Anbiya ayat 51 dilihat. Walaqad ataina lan yaktini teman-teman wus maringi temen sapa ingsun. Maringi utawa nekaake temen sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Rusydahu ing sifat pintere Ibrahim. Ayil ihtida oleh tompo pituduh atau sifat pintere Ibrahim min qablu saking sakdurunge balek. Min qablu saking sakdurunge balek. Ai hudahu niki nafsiri dumateng rusydahu. Rusydahu niki maknane hudahu tegese ing pituduhe. Tegese ing pituduhe Ibrahim qabla buluhi ing dalam sadurunge baleke Ibrahim. Wa kunnalan ana sapa ingsun Allah bi kelawan Ibrahim iku alimina kang padha pirsa. Kang padha pirsa ai bi annahu tegese kelawan saktenane Ibrahim. Tegese kelawan saktenane Ibrahim iku ahlun ahli. Iku ahlun ahli lidzalika maring mengkono-mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim risalah. Lidzalika maring mengkono-mengkono madhkur minar risalah. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Surat Al-Anbiya ayat 52. Idz qala ing dalem nalikane ngucap sapa Ibrahim li abihi maring bapak Ibrahim berupa Azar wa qaumihi lan qaumi Ibrahim wa qaumihi lan qaumi Ibrahim ma hadhihi tamasiru yang pengucap ma hadhihi tamasirul lati antum laha akifun. Ma hadhihi ma utawi apa ma istifhamiyah ma utawi apa iku hadhihi tamasilu piro-piro ikilah berhala. Ikilah piro-piro berhala. Ayil asnamu tegese piro-piro ya Allah ya Rabbi ya Karim berhala. Allati antum kang ya Allah ya Rabbi ya Karim allati antum kang utawi sira kabeh. Allati antum kang utawi sira kabeh laha maring tamasil. Laha maring tamasil iku akifuna kang padha njumenengi. Kang padha njumenengi. Ai ala ibadatiha niki nafsiri dumateng laha niku nggih. Ai ala ibadatiha tegese ing atase nyembah ing tamasil. Iku mukimina. Niki nafsiri dumateng akifun iku mukimuna kang padha netepi. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qalu padha ngucap sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa kufar. Qalu padha ngucap sapa kufar ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qaulu padha ngucap sapa kufar menawi teng mriki marjake qaulu padha ngucap sapa abihi wa qaumihi. Marjane teng mriku ya. Qaulu padha ngucap sapa abihi wa qaumihi. Wajadna aba'ana laha abidin ing pengucap wajadna aba'ana laha abidin. Wajadna nemu ake sapa ingsun kami mendapati aba anak ing pira-pira bapak-bapak ingsun kakek moyangku laha maring tamasil iku abidina kang padha nyembah
iku abidina kang podo nyembah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim faktadaina bihim. Faktadaina mongko manut sapa ingsun. Faktadaina mongko manut sapa ingsun to kita abihi wa qaumih niku. Bihim kelawan abaana. Bihim kelawan abaana. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Qala dawu sapa Ibrahim lahum maring abihi wa qaumih. Laqad kuntum ing pengendikan laqad kuntum. Laqad kuntum yektine teman-teman ana sapa sira kabeh. Antum tegese sira kabeh wa abaukum lan pira-pira bapak sira kabeh. Bi ibadatiha kelawan nyembah ing tamasil. Bi ibadatiha kelawan nyembah ing tamasil iku fi dhalalin. Iku fi dhalalin ing dalam sasar mubinin kang pertelo. Menawi makna asale mubinin kang mertelaake. Tapi ai bayinin tegese kang pertelo apa dhalalin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qalu padha ngucap sapa abihi wa qaumih. Ajitana bil haqqi yang pengucap ajitana bil haqqi. Ajitana apa toh nekaake sapa sira Ibrahim ing kita bil haqqi kelawan barang kang hak, kelawan barang kang bener, fi qaulika ing dalam ucapan sira, fi qaulika ing dalam ucapan sira Ibrahim, hadza kang ikilah laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Niki ya Allah ya Rabbi ya Karim, nggih mulai dari Allah Mahadi tamasil niku, tapi yang paling inti teng laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Hada kang ikilah laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Am anta apa toh utawi sira iku minal laibina saking golongane wong kang padha geguyu. Orang yang menertawakan fihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fihi ing dalam kaulik kang padha ngeguyu atau dolanan fihi ing dalam kaulika, fihi ing dalam kaulika jane kowe tenanan mendatangkan perkara yang hak atau kamu hanya sekedar main-main, sedang menertawakan atau main-main. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Surat Al-Anbiya ayat 56. Qala dawu sapa Ibrahim bar rabbukum ing mengucap bar rabbukum balik utawi pangeran sira kabeh. Balik utawi pangeran sira kabeh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim al mustahiqu kang ngahaki sapa rabbukum lil ibadati maring den sembah iku rabbus samawati pangerane pira-pira langit wal ardilan bumi ay malikus samawati tegese dat kang ngeratoni ing pira-pira langit wal ardilan bumi alladzi fatarahunna kang nyiptaake sapa Rabb ing samawat wal ard ay khalaqahunna tegese nitaake sapa Rabb ing samawat lan ard ala ghairi misalin sabaqa ing atase tanpa pepadan ing atase tanpa pepadan sabako kang dingini apa misal sabako kang dingini apa misal wa ana ala dzalikum minasyahidin wa ana utawi ingsun panalan utawi ingsun ala dzalikum ing atase mengkono alladzi kultuhu niku sak mantune ayyalladzi tegese barang kultuhu kang ngucapake sapa ingsun
Qultu kang ngucapake sapa ingsun ing alladzi iku minasyahidina setengah saking wong kang padha nekseni. Setengah saking wong kang padha nekseni. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, syahidina bihi. Ngaten nggih. Syahidina saking wong kang padha nekseni utawa wong kang padha yakin. Manane mbayahi teng mriki. Setengah saking wong kang padha yakin bi kelawan alladzi qultuhu. Bihi kelawan alladzi qultuhu terakhir. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Watallahi lan demi Allah la akidanna laki dan yaktine teman-teman nyandu koyo sapa ingsun Ibrahim. Yaktine bakal nyandu koyo temen sapa ingsun Ibrahim asnamakum ing pira-pira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berhala sira kabeh, berhala sira kabeh, pira-pira berhala sira kabeh ba'daan tuwallu dalam sause padha mingu sapa sira kabeh, dalam sause padha mingu sapa sira kabeh mudbirina hale wong kang padha mungkur, hale wong kang padha mungkur pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pada kesempatan kali ini kita membahas cerita yang kedua dari ceritanya para nabi di dalam surat Al-Anbiya ini. Kemarin kan sampun didawakan kalian Syekh As-Sawi bahwa mulai dari ayat yang kemarin sampai ayat-ayat yang selanjutnya kira-kira akan ada 10 cerita nabi-nabi. 10 cerita nabi-nabi. Dan kemarin sudah dimulai dengan ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Sekarang ini pembahasannya ceritanya Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki tinggal dikaakan sama-sama ya, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa ini termasuk daripada para nabi, termasuk orang-orang yang memiliki kegigihan, ketangguhan dan keberanian di dalam berdakwah. Kalau kemarin Nabi Musa sudah diceritakan secara lengkap betapa gigihnya Nabi Musa yang didampingi oleh saudaranya yang berubah Harun untuk menyampaikan risalahnya, dakwahnya kepada Fir'aun secara langsung. Ya, hingga Nabi Musa, Nabi Harun ini dikejar hingga sampai kepada laut dan seterusnya. Pokoknya berani banget dakwah langsung nang Fir'aun langsung. Sekarang kita membahas betapa gigih dan beraninya Nabi Ibrahim di dalam berdakwah, yaitu yang sering dan sudah kita ketahui bersama, yaitu berani untuk membongkar, merusak, meruntuhkan, menghancurkan kumpulan-kumpulan berhalanya bapak dan juga kaumnya sendiri. Itu secara garis globalnya ngoten. Yang jelas gigih dan berani di dalam berdakwah. Niku ngoten. Melana kita lanjutkan, kita bacakan ayatnya dulu di ayat 51-nya. Tengriki ingin dikaakan walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu ayhudahu qabla bulughi. Dan sungguh telah aku berikan kepada Ibrahim petunjuknya sebelum dia balik. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan rusyad, ya, sifat kepintarannya, sifat petunjuknya. Ya, Ibrahim itu telah diberi petunjuk oleh Allah. Dia memiliki kepintaran. Ya, sebenarnya makna asalnya rusyad itu sebuah kepintaran. Ya, yang artinya itu telah diberi oleh Allah Ta'ala sebuah petunjuk. Sebelum Nabi Ibrahim itu balik. Bayangnya Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan petunjuk sebelum Nabi Ibrahim itu balik. Wa kunna bihi alimin. Dan aku Allah dengan Ibrahim itu merupakan yang mengetahui bi annahu ahlun bidzalik,
yakni aku Allah mengetahui bahwa Ibrahim itu memang ahli, memang pantas, memang layak untuk mendapatkan risalah tersebut. Pun kalau yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tengriki dingdikaaken seperti yang kita ketahui, Pak, bahwa Nabi Ibrahim dengan, kalau kemarin kan yang disebutkan pertama itu kan justru Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Dan yang kedua yang disebutkan itu malah Nabi Ibrahim. Padahal kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu lebih dahulu daripada Nabi Musa. Cara kurun itu lebih sepuhan Nabi Ibrahim daripada Nabi Musa Harun. Lah kok bisa seperti itu? Kenapa kok enggak Nabi Ibrahim dulu kemudian Nabi Musa? Dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh, qalu li anna Musa lahu silatun mubasyiratun bil yahud wa qaribun minhum wa kanal yahud ma'ahu ahla jadalin wa inadin. Jadi kebetulan karena yang namanya Nabi Musa, ya, karena Nabi Musa ini merupakan orang yang memiliki hubungan kuat, hubungan langsung dengan orang-orang Yahudi dan merupakan orang yang dekat dengan orang-orang Yahudi. Dan kebetulan orang Yahudi itu memang senengani debat. Dan orang yang orang-orang yang sedang didakwai oleh Kanjeng Nabi ini adalah orang-orang Yahudi. Berarti kan kuat hubungannya dengan Nabi Musa terlebih dahulu. Cara Nabi Ibrahim itu malah kadoan. Jadi disebutkan terlebih dahulu orang yang hubungannya dekat. Ya, karena Kanjeng Nabi sedang berdakwah juga dengan orang-orang kaum Yahudi dan juga Nasrani. Maka orang-orang Yahudi ini punya hubungan kuat, punya hubungan langsung dengan Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa yang disebutkan terlebih dahulu daripada Nabi Ibrahim. Pun, itu yang pertama. Kemudian kita memahami makna rusyad. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu. Rusyad itu secara makna bahasanya, rusyad itu maknanya adalah sebuah kepintaran. Napa? Rusyad itu kepintaran. Kalau dawanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, rusyad itu kepintaran itu artinya adalah ihtidaul akli ilal akmal fis salahi wal a'la fil khair bihaitsu la ya'ti ba'da salahi fasadun wala ba'dal khairi syarrun wala yusallimuka ba'dal uluwi ilal hubud. Rusyad atau sebuah kepintaran yang dimiliki oleh seorang manusia artinya adalah akalnya seorang manusia itu telah menerima sebuah petunjuk menuju hal yang lebih sempurna dan menuju hal yang lebih tinggi di dalam sebuah kebaikan. Itu sing jenenge rusyad atau sebuah kepintaran. Artinya akalnya manusia itu selalu condong, selalu mendapatkan petunjuk, condong untuk kepada hal yang lebih sempurna di dalam kesolihan dan mendapatkan petunjuk kepada hal yang lebih tinggi di dalam sebuah kebaikan. Melakno sampai didawi kali Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan sekira seseorang itu tidak kembali melakukan sebuah kerusakan setelah dia melakukan sebuah kebaikan. Dia tidak melakukan sebuah tindakan buruk setelah dia itu melakukan tindakan baik. Pokoknya wong ku lek wis sempurna, wis terbiasa di dalam melakukan kebaikan dan juga di dalam melakukan sebuah kesalihan, baru dia itu dikatakan sebagai sudah rusyad. Tapi kalau orang itu masih belum stabil, bahasanya tengah iki amma ayyajurraka as-salahu adh-dhahir ila fasadin aw yusallimaka al-khairu ila syarrin falaysa dzalika rusyd. Kalau orang itu masih belum stabil, kadang bagus, kadang elek, jatuh lagi, kemudian bangkit lagi, jatuh lagi. Kalau orang yang seperti itu masih belum dikatakan rusyad secara sempurna. Pun, ini pembahasannya sebenarnya melebar sekali pembahasan ini. Dan yang namanya rusyad atau sebuah kepintaran atau bahasanya ngeten nggih. Ini ada kalanya sebuah kesempurnaan. Kita murati rusyad itu salah satunya tengeriki bahasanya wa hadzal rusydu idan alal insani ayyanta biha ila rusydil ladzi wa ihtidaul aqli ila salihil a'la au ilal kamalil a'la au awil khair al a'la.
Wa hadzal rusyd lahu ittijahani, rusydul bunyah wa rusydul makna. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, rusyd atau sebuah kepintaran itu yang terjadi dalam diri manusia itu ada dua. Kepintaran secara bahasanya pertumbuhan dan kepintaran secara mental dan juga akal. Baleni malih, kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kepintaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama rusydul bunyah dan juga rusydul makna. Rusydul bunyah itu maknanya adalah kepintaran kesempurnaan di dalam pertumbuhan. Itu rusydul bunyah. Yang nomor dua rusydul makna, kepintaran secara akal dan juga mental. Maka tahap pertama yang dimiliki dan dialami oleh orang-orang, dialami oleh para manusia adalah rusydul bunyah, atau pada normalnya ya, kesempurnaan di dalam pertumbuhan. Sampean kalau bisa lihat bahwa manusia itu semakin di dalam perjalanan pertumbuhannya, mulai dari dia bayi, akan semakin tambah besar, semua anggota tubuhnya secara normalnya itu akan semakin berfungsi secara normal semuanya. Bien bayi pertama kuping semuanya belum bisa berfungsi. Kemudian lama-lama kuping menjadi mendengar. Kemudian lama-lama mulut bisa ngomong. Kan seperti itu ya. Kemudian lama-lama kaki bisa berjalan dan seterusnya. Bahkan yang lebih menakjubkan, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang lebih menakjubkan di dalam masalah rusydul bunyah ini, kepintaran dan kesempurnaan di dalam yang namanya sebuah pertumbuhan adalah urusan gigi, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kowe lek ngerti, Pak, gigi itu termasuk sebuah hal yang sangat menakjubkan di dalam pertumbuhannya. Karenanya apa? Seperti yang kita ketahui, bahkan gigi itu bisa tumbuh di dalam mulutnya seorang bayi, yang mana seorang bayi itu tidak bisa membersihkan terhadap giginya sendiri. Bahkan orang lain pun saja juga tidak bisa membersihkan terhadap giginya seorang bayi. Arek cilik iku kongon sikatan ya ora iso, ya toh. Disikati wong gede ya ora iso. Menakjubkannya bagaimana? Menakjubkannya adalah gigi yang tumbuh pada bayi, ini bahas masalah rusydul bunyah. Itu merupakan, kalau di sini disebut dengan ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-asnan al-labaniyah atau gigi susu. Al-asnan al-labaniyah atau gigi susu ini memang sengaja tumbuh pada bayi, yang mana tidak satupun orang bisa membersihkan. Tapi karena memang itu sebuah kebutuhan bayi dan juga anak-anak kecil, Allah Ta'ala masih menumbuhkan. Tapi seperti yang kita ketahui, gigi yang kotor ini nggak bisa kalau biarkan. Sehingga nopo hatta idza ma syabba wa kabara wastata'a ayunadifa asnanahu bi nafsihi abdalahullahu taqman akhara bi sahibihi tiwala ummihi. Engkau kalau seorang manusia itu sudah mencapai umur di mana seorang manusia itu sudah bisa untuk membersihkan giginya, maka asnan al-labaniyah, gigi susu itu yang dimiliki oleh seorang bayi hingga fase yang agak dewasa, agak besar, itu semuanya akan rontok. Semuanya akan apa? Rontok. Kemudian akan tumbuh kembali yang namanya gigi baru, yang mana ini adalah gigi yang akan menemaninya dia sampai akhir hayat. Deloken Pak, Gusti Allah lek ngatur iki sampai koyo lek menungso dijarno gawe untu sing lawas iki, sing tumbuh mulai sak marine bayi, katakan umur 1, 2, 3 tahun baru tumbuh. Ini kan gak diberseni. Gak iso diberseni, gak iso sikatan sampai bertahun-tahun. Baru tatkala manusia sudah besar, akhirnya Allah Ta'ala mengganti gigi-gigi susu itu tadi dengan gigi yang benar-benar gigi besar, gigi kayak awak dewe ini, yang mana ini akan menjadi gigi yang permanen, yang akan menemani sampai akhir hayat. Pun, jadi Allah Ta'ala ngatur ini sampai sebegitunya. Pun, ini namanya rusydul bunyah atau kepintaran dan kesempurnaan di dalam urusan pertumbuhan.
Seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, uang itu kadang tumbuh besar, pertumbuhannya baik, tapi secara mental, secara akal, tidak semua orang itu memiliki pertumbuhan yang baik. Secara akal ya, akal dan juga mental. Malah ana teng mriki dikatakan wa hunaka rusdun a'la. Orang itu memiliki, kalau seiring dengan pertumbuhannya, itu harus dipersiapkan mental dan juga akalnya. Mulanya sebenarnya Al-Quran itu telah mengajarkan terhadap kita bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak-anak kecil di dalam menghadapi kehidupan ini. Tengeriki dikatakan salah satu ayat yang memerintahkan terhadap kita untuk mengajari dan membesarkan mentalnya anak kecil adalah di dalam surat An-Nisa ayat 6. Tengeriki Allah Ta'ala berfirman, wa batalul yatama hatta idza balahun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Tengeriki wa batalul yatama. Wa batalul yatama itu maknanya hendaknya kamu menguji terhadap anak-anak yatim. Anak-anak yatim sebenarnya bukan hanya anak yatim. Kalau anak yatim saja disuruh untuk diuji, maka selainnya yatim juga suruh diuji. Diujinya dalam hal segi apa? Diujinya adalah dalam segi masalah dalam menjalani sebuah kehidupan ini. Terutama dalam urusan mengalokasikan harta. Arek cilik iku wuru ono carane tuku. Kemudian harga yang pas, katakan untuk pentol, untuk permen, untuk ciki, ini harganya 500, ini harganya 1000. Ini perlu diajari. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, la tangtadir hatta yakbur. Kamu di dalam mengajari anak-anak kecil itu jangan menunggu dia itu besar. Tapi sik cilik kan jen napa wuru ono. Summa tu'tihi, coba berilah malahu, coba beri dia sebagian hartanya, yaf'alu fihi ma yasha'u duna khibratin wa duna tajarubin. Lah, napa kok harus diuji seperti itu? Innama nahtabiruhu wa tashdikuhu fi khidhamil hayati wa mu'tarakiha. Kita harus menguji ketangkasan, kehebatan seorang anak kecil itu di dalam kerasnya dan perangnya kehidupan ini. Supaya nopo? Faya syubbu mutamarrisan qadiran alat tasarruf as-salim. Supaya dia tumbuh besar dalam keadaan memiliki kedewasaan yang sudah matang. Ini di dalam ayat Al-Qur'annya kita memang disuruh untuk mengajarkan, mentraining, melatih kedewasaannya seorang anak yang kecil. Pun melana tengeriki dingin akan sebagian orang itu tumbuh dalam keadaan tidak pintar. Napa? Sebagian orang itu ada yang tumbuh dalam keadaan tidak pintar. Kalau seperti yang kita pernah dengar di dalam pepatah Indonesia, kita kan sering dengar ya, bahwa kebaikan bagi anak kecil adalah sebuah paksaan, dan kebaikan bagi orang yang dewasa adalah sebuah pilihan. Balai ini mana? Sebuah kebaikan bagi anak kecil adalah paksaan, dan kebaikan bagi orang dewasa adalah pilihan. Jadi lek ono bocah cilik itu harus benar-benar kita arahkan. Nah, ono bocah cilik ku, Pak, ra gelem, tidak condong hatinya kepada sebuah kebaikan, maka jalannya adalah kita paksakan. Jenenge arek cilik. Tapi lek ana uang gede dalam urusan kebaikan cukup hanya kita arahkan. Kalau dia masih butuh yang namanya sebuah paksaan untuk kebaikan, maka bisa dikatakan dia masih belum dewasa. Napa? Dia belum dewasa. Jadi masalah rusdul makna, kepintaran secara akal dan juga secara mental, itu tidak tergantung pada umur, tapi memang tergantung kepada seberapa besar, seberapa matang akal dan juga sifat kedewasaannya. Banyak toh dari kita yang mungkin umurnya masih, bahkan nyun sewu masih SD. Sampai lihat di media sosial itu banyak
karena orang tuanya nggak mampu membiayai sehingga dia menjalani kerasnya kehidupan, mampu sampai sing jenenge dodolan dan seterusnya toh. Sik cilik dodolan tisu, dodolan apa wis. Berarti dia sebenarnya sudah memiliki kesiapan mental. Tapi begitu juga sebaliknya, mungkin masih banyak dari kita orang yang umurnya sudah 20 ke atas. Tapi untuk menjalani sebuah kehidupan ini, mereka akal dan juga mentalnya masih belum matang, belum siap. Ini namanya rusdul makna, kepintaran secara akal dan juga secara makna. Ini penting untuk disiapkan. Mulanya daunya Syekh Mu'tail Asy'arawi, man lam yarsyud hattal arba'in fala amala fihi wan naru aulabi. Kalau ada orang belum punya kesiapan mental, belum pintar secara akal dan juga mentalnya hingga dia umur 40, maka sudah tidak bisa diharapkan dan neraka itu lebih baik daripada dia. Neraka itu lebih berhak untuk dia. Artinya kan umur holibnya manusia itu kan berapa? 60 tahun. Sehingga kalau sudah umur 40, dia masih belum bisa memiliki sifat dewasa dalam dirinya. Diarah nih ora kena, dipaksa ya ora kena. Umur sudah 40, yang mana kalau sudah terlewat umur 40 itu berarti sudah terlewat 2/3. 2/3 dari umurnya. Maka sudah tidak bisa diharapkan lagi. Itu membahas masalah sing jenenge kepintaran, kesempurnaan dari segi pertumbuhan badan dan juga dari segi pertumbuhan akal dan juga mental. Maka kita kembali lagi kepada ceritanya Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim niku walaqad ataina rusydahu min qablu. Allah Ta'ala itu telah memberikan kepintaran dengan petunjuknya kepada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim itu balik. Bayangno, kurung balik wis mendapatkan, memiliki kepintaran yang mana ini merupakan sebuah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ceritanya biye, cerita lengkapnya adalah dulu Nabi Ibrahim itu mampu mengambil istidlal, mampu mengambil dalil dari bintang-bintang yang ada di langit sehingga bisa mengambil dalil atas keesaannya Allah. Di ceritanya tatkala Nabi Ibrahim itu melihat kepada bintang-bintang di langit, Nabi Ibrahim berpikir, apakah mereka itu bintang-bintang itu memang merupakan Tuhan? Melihat bintang-bintang, kemudian melihat rembulan, apakah memang mereka itu merupakan Tuhan? Dilihat, oh ternyata yang namanya bintang-bintang dan juga bulan-bulan itu bisa orbit, bisa eksis hanya ketika di waktu malam. Ketika waktu siang yang namanya bintang-bintang sudah tidak ada lagi, artinya tidak nampak lagi. Kemudian bulan-bulan juga tidak nampak lagi, berarti ini bukan Tuhan. Dan lanjut lagi tatkala melihat yang namanya matahari. Wow, matahari ini merupakan salah satu benda angkasa yang terbesar. Apakah ini Tuhan? Dilihat di angan-angan, ternyata memang betul besar dan eksis di dalam memancarkan cahayanya untuk seluruh para manusia. Namun nyatanya eksisnya juga sama, cuma di waktu siang, di waktu malam gak eksis. Oh, berarti ora iso. Pangeran itu eksis dalam beberapa waktu saja, tidak dalam beberapa waktu yang lain gak iso. Wong butuh menungso itu eksis 24 jam. Maka dari situ Nabi Ibrahim mengetahui bahwa bukanlah yang namanya benda-benda angkasa ini bukanlah Tuhan, sekalipun besar seperti halnya matahari. Pun ngeriki ngoten. Ini rusut atau sebuah kepintaran yang berangkat dari petunjuknya Allah Ta'ala, telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim balik. Karena ngendika akan ora enek ceritane, jangankan nabi, wali saja ora enek ceritane wali iku bodoh. Tak baleni maneh, ora enek ceritane wali iku bodoh. Lek dawe Syekh As-Sawi,
li annallaha lam yattakhid waliyan jahilan bi ma'rifatihi fadlan an nabiyyin. Ora enek ceritane wali ku goblok, wali ku bodoh iku ora enek. Lek wali tenanan tanda kutipnya nggih, wali tenanan iku mesti alim. Artinya alim minimal benar-benar makrifat mengetahui terhadap Allah taala. Iki kelase wali. Apa maneh nabi. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kun nabiyya alimin, dan aku Allah terhadap Ibrahim itu merupakan yang sangat mengetahui, ai bi anna ahlun lidzalik, bahwa Ibrahim itu memang pantas untuk mendapatkan amanat risalah dan juga nubuwah itu. Karena Allah taala dawuh, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah taala itu maha mengetahui di mana Allah taala meletakkan kerisalahannya kepada siapa. Ya, jadi tidak diletakkan kepada orang yang kaya, orang yang ahli, yang nasabnya tinggi atau yang bagaimana. Tapi Allah taala lah yang mengetahui di mana Allah taala meletakkan sebuah risalahnya. Pun secara garis globalnya ngeten. Pun sekarang kita mulai belajar bahwa ngeten, berangkat dari yang pertama, orang itu bisa dakwah kalau tanda kutipnya dia sendiri itu sudah tuntas dengan dirinya sendiri. Wong lek tuntas dengan permasalahannya sendiri, baru dia mulai dakwah ke lingkungan sekitar. Seperti Nabi Ibrahim sudah tuntas dengan dirinya sendiri, artinya dari segi ilmu sudah mumpuni, sudah mendapatkan kepintaran dan juga petunjuk daripada Allah. Sekarang barulah mulai yang namanya perjalanan dakwah. Jadi ojo sekali-kali gaya dakwah lek belum tuntas, belum alim. Lek kalau kita belajar dari ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu itu boleh untuk tadris atau bahasanya mengajarkan, nguruk nang santri nih, nguruk nang murite, kalau sudah mendapatkan legalitas dari gurunya. Kue wis oleh mulang, kue urung oleh mulang. Kalau zaman dahulu itu sampai seperti itu. Imam Asy-Syafi'i setelah berguru kepada Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau guru nih Imam Syafi'i itu lali aku. Iku umurnya Imam Asy-Syafi'i baru sekitar 15 karena saking alimnya. Langsung diijazai, artinya diperbolehkan untuk tadris, mengajarkan kepada beberapa santrinya guru beliau. Jadi memang wis dilegalkan. Bahkan sampai ibunya Imam Asy-Syafi'i itu kan nggak bisa bayar. Bahasanya orang iso bayar SPP, Pak. Napa gurunya ibunya Sayyidah Nafisah, ibunya Imam Asy-Syafi'i itu gak iso bayar SPP. Cara bahasanya saiki gak iso bayar SPP, matur dumateng gurune Imam Asy-Syafi'i. Sepunten yai kula mboten saged bayar SPP yai, mboten gadah njen kula niki. Dawuhe gurune Imam Asy-Syafi'i, ora apa-apa bayarane Asy-Syafi'i, bayarane Imam Syafi'i iki mono ora gawe duit. Tapi bayarane dekne melok-melok mulang bocah-bocah santri sing nang kene iku wis dadi bayarane. Kita lanjutkan lagi. Mulai Nabi Ibrahim ini mulai dakwah. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Surat Al-Anbiya ayat 52. Nabi Ibrahim berkata, idza qala, tatkala Nabi Ibrahim berkata li abihi wa qaumihi, kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, ma hadhihi tamasilu ayil asnam allati antum laha akifun, ay ala ibadatiha muqimun. Apa ini berhala-berhala ini yang kalian semua itu menetapi menyembah kepadanya? Jadi caranya berdakwah itu jangan kok langsung memvonis, menghakimi, itu jangan. Tapi kita gaya model tanya. Nah, gaya model tanya, walaupun sebenarnya pertanyaannya itu pertanyaannya kan jelas toh, ini merupakan sebuah pertanyaan yang ingkar. Nah, pertanyaan yang ingkar. Yang jelas awal kali kita berdakwah, awal kali kita
berdakwah atau mengajak itu jangan dengan model menghakimi kon kleru. Kenapa? Dengan gaya bertanya. Karena dengan bertanya ini orang yang sedang kita dakwahi itu akan menjadi mikir dan secara otomatis nanti dia akan menyiapkan sebuah pertanyaan yang kalau mereka itu mengakui terhadap kesalahannya, maka kita tidak perlu untuk menjatuhkan lagi, untuk berhujjah lagi, karena dia sudah mengakui. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka berdalih, tinggal kita sikapi. Cara berdalihnya mereka bagaimana? Karena awak langsung menghakimi, sing enek geger, Pak. Kon ini kleru, kon itu wah geger. Bon, jadi yang pertama adalah ditanyai terlebih dahulu ya. Mahdi tamasil lati antum laha akun. Apa ini semua berhala-berhala yang kalian semua itu menetapi untuk menyembah kepadanya. Artinya tengeriki diingendikaaken. Para ulama salah satunya Syekh As-Sawi ngendikaaken. Jadi ceritane pas wae zamane Nabi Ibrahim kan langsung matur dumateng abahe kalian para kaumnya bahwa di daerah itu ada banyak berhala. Berhala itu apa sih? Berhala itu adalah sebuah bentuk yang sengaja dibuat oleh orang-orang. Di bentuknya itu ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari kuningan, ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari besi. Itu memang benar-benar real. Pada zamannya Nabi Ibrahim memang seperti itu. Dan dibuatnya itu bentuknya sesuai dengan makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang mereka kehendaki. Artinya mereka gak iso ngarang sing jenenge berhala dengan gaya sendiri, gak bisa. Mereka mencontoh daripada makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang mereka kehendaki. Ono sing bentuknya koyok menungso, ono sing bentuknya koyok hewan. Tengeriki diingatkan berhala yang ada pada zamannya Nabi Ibrahim tatkala itu jumlahnya ada 72. Teng sawine ning wonten wa kanat tilkal asnam isnaini wa sab'ina sonaman. Ada pinten 72. Ba'duha min dahabin wa ba'duha min fiddatin wa ba'duha min hadidin wa ba'duha min rasasin wa ba'duha min nuhasin wa ba'duha min hajarin wa ba'duha min khasyabin. Ada yang terbuat dari emas, perak, besi, timah, kuningan, batu, kemudian kayu, 7 macam. Wes. Dan yang paling besar wa kana kabiruha min dahabin mukallalan bil jawahir. Yang paling besar itu terbuat dari emas. Jadi pada waktu itu dari jumlah berhala yang ada 72, yang paling besar itu terbuat dari emas. Yang mana mukallalan bil jawahir. Coronang dukurin dase iku dikasih yang namanya sebuah mahkota, yang mahkotanya itu dipenuhi dengan permata. Bahkan tengeriki dingendika akan wa fi ainaihi yaqutatani muttaqadatani tudiani billail. Matanya berhala yang besar yang terbuat dari emas itu dibuat dari yang namanya yakutatani, 2 diamond. Apa diamond ini bahasa Indonesia ini apa? Berlian ya. 2 diamond kan, kalau diamond itu kan mahal ya. Kecil saja itu bisa sampai miliaran, beda dengan emas. Tengeriki dingendika akan 2 matanya berhala yang paling besar yang terbuat dari emas itu memang sengaja diberi dari diamond yang agak cukup besar. Tujuannya nopo? Supaya terlihat menyala di kala waktu malam hari, supaya untuk memberikan prasangka di dalam orang-orang bahwa ini seperti mata yang asli. Kamu ngerti matanya kucing lho Pak, bengi kan murup toh. Maka matanya berhala emas yang paling besar ini juga diberi terbuat dari diamond atau berlian supaya kalau malam itu menyala Pak. Kalau malam itu menyala sehingga seolah-olah itu makhluk hidup.
Pon, itu ceritanya berhala ada 72 terbuat dari berbagai macam, yang paling besar itu terbuat dari emas. Nah ini timbul pertanyaan daripada Nabi Ibrahim kepada mereka. Ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang tanda kutipnya adalah bahasa kasar ngomong mengingkari. Ki apa to jane? Berhala-berhala sakmene akene iki apa ini semua? Yang kalian semua itu bermukim atau bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim menetapi menyembah para berhala ini. Bon, ini yang didakwakan oleh Nabi Ibrahim kepada abahnya dan juga para kaumnya. Sekarang kita lanjutkan. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, pokoknya sing jenenge dakwah itu harus setelah selesai dengan dirinya sendiri, dakwah itu dimulai dengan keluarga, kemudian baru orang-orang kampung sekitar, para kaumnya. Langsung tatkala mereka itu mendapatkan pertanyaan seperti ini oleh Nabi Ibrahim, jawaban mereka cuma ini, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab Nabi Ibrahim, qalu mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Kami menemukan kakek moyang kita semua ini menyembah kepada para berhala itu. Faktadaina bihim, maka kita mengikuti para kakek moyang. Artinya bagaimana? Para kaumnya Nabi Ibrahim itu tidak memiliki hujjah apapun, tidak memiliki dalil apapun atas penyembahan terhadap berhala. Orang kok atas dasar mereka itulah yang menciptakan kita, atas dasar mereka lah yang memberikan nikmat kepada kita, atas dasar mereka lah yang memberikan sebuah kehidupan kepada kita. Nggak ada hujjah sama sekali. Hujjahnya cuma satu, yaitu niru-niru, mengikuti kepada ajaran leluhur kakek moyang mereka. Cuma melok bahasanya cuma taklid. Mulanya kalau daunnya Syekh Asy beliau doa aja bidalika wa in kana ghairu muwafiqin li su'alihi bima li'annahu ma'alu su'alihi idwa ya'rifu haqiqatahu min kaunihi min dhahabin aw ghairihi aw ka'annahu qala ma hiya li ayyi syai'in abadtumuha wa hina idin falam yakun lahu jawabun illa taqlid. Sebenarnya pertanyaan ini tuh jawaban ini merupakan sebuah jawaban yang tidak pas dengan pertanyaan. Pertanyaannya Nabi Ibrahim itu kan mahadita masjane apa toh? Berhala yang kalian semua sembah ini semuanya apa? Berarti ini kan menanyakan mengenai masalah zat. Kenapa? Mengenai masalah zat. Harusnya jawabannya ini adalah pahatan kayu, ini adalah pahatan timah, ini adalah pahatan emas. Harusnya jawabnya kan seperti itu. Tapi dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai karena mereka orang-orang kafir, tanda kutipnya ini adalah kaumnya Nabi Ibrahim, itu tahu bahwa maksud inti tujuan daripada Nabi Ibrahim adalah ya ini alasan penyembahannya mereka, bukan menanyakan tentang hakikatnya berhala. Hakikatnya berhala kabeh wis ngerti. Ini batu, ini emas, dan seterusnya. Sehingga dijawab wahina idin falam yakun lahu jawabun illa taqlid. Mereka memang nggak punya dasar, nggak punya hujjah selain mereka itu nopo taklid. Hujjahnya itu cuma taklid kepada para kakek moyang dan leluhurnya mereka. Maka langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim. Qala lahum. Nabi Ibrahim berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Samaline mereka mulai memberikan hujjah di dalam penyembahan bahwa tidak ada bagi mereka cuma taklid mengikuti. Lek bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi at-taklid al-a'ma atau taklid buta. Bisa-bisanya cuma taklid buta. Aku ndeloke ngono ya aku ya manut. Iki jenenge taklid al-a'ma, taklid buta. Mana langsung disekak kalau Nabi Ibrahim, langsung dijawab secara total.
Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata ailahum kepada mereka, laqad kuntum, sungguh kalian semua, antum kalian semua, wa aba'ukum dan kakek moyang kalian semua, ai bi ibadatiha fi dhalalim mubin, ai bayyin, di dalam kesesatan yang jelas gara-gara menyembah terhadap berhala. Langsung Nabi Ibrahim pertama setelah bertanya, kemudian mereka menjawab, akhirnya ditanggapi jawaban mereka dengan tanggapan justru kalian semua dan seluruh kakek moyang kalian itu dengan menyembah berhala itu berada di dalam sebuah kesesatan yang jelas. Jadi mulai Nabi Ibrahim berani ngomong, arada ayyurashida hadas safah faqala antum fi dalalin li'annakum qallatum fil iman wal imanu la yakunu bit taqlid wa aba'ukum li'annahum ikhtara'u hadhil mas'alah wa sannuha lakum. Niki lho. Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, teng mriki dingendikaken dengan ucapan Nabi Ibrahim yang seperti ini. Mungkin sebagian orang ini akan menganggapnya terlalu keras, langsung kalian semua itu sesat. Tapi pada hakikatnya Nabi Ibrahim niku arada ayyurashida hadas safah, ingin menghilangkan sebuah kebodohan daripada mereka. Sampai-sampai berkata faqala antum fi dhalal. Loh, kalian semua itu salah. Kalian semua itu berada di dalam sebuah kesesatan. Karena kalian semua itu murni cuma taklid. Dan yang namanya iman itu nggak bisa, taklid buta itu nggak bisa. Kalian harus benar-benar mengetahui. Begitu juga kakek moyang kalian semua itu juga berada di dalam kesesatan karena memang mereka sengaja membuat-buat modelan penyembahan berhala seperti ini dan kemudian mewariskan hal tersebut kepada anak turunnya. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Tengeriki. Qalu. Nah niki mulai ada tanggapan serius ya cara bahasanya. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Surat Al-Anbiya ayat 55. Dalam ayat 55 mereka kaumnya Nabi Ibrahim mulai menjawab serius. Qalu ajitana bil haqqi ay fi qaulika hadza am kunta am anta minal la'ibin. Mereka para kaumnya Nabi Ibrahim menjawab, ajitana bil haqqi, apakah kamu itu mendatangkan dengan sebuah kebenaran? Am kunta minal la'ibin, ataukah kamu itu sedang bermain-main, sedang bahasanya tertawa, bahasanya sedang bermain-main, sedang guyonan, bercanda. Apakah engkau itu sedang mendatangkan sebuah kebenaran ataukah kamu sedang bermain-main, bercanda? Ini pertanyaan seriusnya para kaum. Kan jane tenanan apa guyon to we. Ngilok-ngilok nih kita semua dan para kakek moyang kita semua. Aifi qaulika hadza, dalam ucapanmu yang berupa ajik tanah, berupa napa namanya laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Jane kowe guyon napa tenanan mendatangkan sebuah perkara yang hak. Ini merupakan sebuah ucapan yang serius. Ahadal kalam ya Ibrahim jiddun am anta tahziru ma'ana. Jane guyon napa tenanan toh. Dijawab dengan yang selanjutnya. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Surat Al-Anbiya ayat 56. Tangeriki kita murati dulu. Qala Nabi Ibrahim menanggapi. Asline ini sudah mulai serius lah nggih bahasan. Sampai kaum Nabi Ibrahim benar-benar bertanya dengan bukan dengan nada halus lagi. Dengan nada yang sedikit amarah, sedikit naik ini. Apakah kamu itu mendatangkan perkara yang hak ataukah kamu itu sedang bermain-main, bercanda? Nabi Ibrahim menjawab dengan serius, qala bar rabbukum. Nabi Ibrahim berkata,
Justru Tuhan kalian semua adalah Tuhannya langit dan juga bumi, yang menciptakan langit dan juga bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku atas hal tersebut itu termasuk orang-orang yang bersaksi, termasuk orang-orang yang benar-benar yakin. Wes, kalau dawanya Jalaluddin Al-Mahalli dilanjutkan liin, wal rabbukum al-mustahiqu lil ibadah. Akan tetapi Tuhan kalian semua yang berhak untuk disembah adalah Rabbu ay malikus samawati wal ardh, adalah Tuhannya langit dan juga bumi, alladzi fatarahunna, yang menciptakan terhadap langit dan juga bumi, khalaqahunna ala ghairi misalin sabaqah, menciptakan langit dan juga bumi dalam keadaan belum ditemukan sebuah contoh yang seperti itu. Di langit ambek bumi iki kurang enek. Allah Ta'ala menciptakan dalam keadaan tidak ada contohnya. Murni Allah Ta'ala yang menciptakan dengan model terbaru dari Allah, wis murni. Ora enek contoh nih. Pon. Wa ana ala dzalikum minasyahidin alladzi qultu minasyahidin nabi. Aku Ibrahim itu merupakan seorang yang sangat bersaksi, orang yang sangat yakin perihal apa yang telah aku ucapkan. Kalau daunya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau teng mriki dawuh ngeten, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu dakwah terhadap kaumnya itu menunjukkan sebuah kebenaran dan juga berdakwah kepada kaumnya itu dengan dua hal. Yang pertama, dakwah yang sifatnya itu qauliyah dan juga dakwah yang sifatnya itu fi'liyah. Ada yang dakwah secara ucapan, ada yang berdakwah juga sekaligus secara tindakan. Ucapan dan tindakan. Yang secara ucapan ya yang pertama ya niki, bahwa Nabi Ibrahim itu mencoba menerangkan Tuhan yang bagaimana sih yang berhak untuk kita sembah itu. Ngoten loh. Mulane lek dawuh Al Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh bahasane, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, teng mriki i'lam annal qaum lamma awhamu annahu innama yumazihu bima khatabahum bihi fi asnamihim adharu alaihi salam ma ya'lamu nabi annahu mujiddun fi idharil haqqil ladhi huwa tauhid. Teng mriki perlu kita ketahui bahwasanya para kaumnya Nabi Ibrahim itu tatkala melihat Nabi Ibrahim itu seolah-olah cuma sedang bercanda dengan Nabi Ibrahim. Dengan Nabi Ibrahim itu seolah-olah bercanda kepada kaumnya. Kaumnya itu memahami, kata Ibrahim ini kayak guyon, kata ngomong koyo ngono iku cuma guyon. Maka disitulah Nabi Ibrahim menegaskan kepada kaumnya bahwa aku ini bukanlah orang yang sedang bercanda, tapi aku ini merupakan orang yang serius ingin menampakkan sebuah kebenaran dengan cara tauhid, dengan cara mengesahkan terhadap Allah. Dan tauhid yang ditampakkan oleh Nabi Ibrahim itu dengan dua model. Wadzalika bil qauli awalan wa bil fi'li saniyan. Yang pertama ditampakkan oleh Nabi Ibrahim secara secara omongan, secara perkataan, yaitu dawuhnya Allah Ta'ala, Rabbukum, menceritakan terhadap Nabi Ibrahim ya. Fal rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahun. Tuhan kalian semua yang berhak untuk kalian sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan juga bumi. Sedangkan berhala yang bolak-balik diceritakan dalam ayat lain. Berhala itu kan perkara yang kalian ciptakan. Kita lanjutkan lagi, wa hadhihi dilalata tadullu ala annal khaliq alladzi khalaqaha limanafi' ibad huwa alladzi yahsun ayyu'bad li'anna man yaqdiru ala dzalika yaqdiru ala ayyadurra wa yanfa' fid daril akhirah bil 'iqab was thawab. Jadi kita disuruh untuk memikir. Sekaligus ini pelajaran daripada Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Pangeran itu Pak, ya sosok yang menciptakan langit dan juga bumi. Sama seperti pertanyaan dan juga arahan daripada Nabi Ibrahim kepada ayahnya, yakni
ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuhni anka syai'ah. Kemarin sudah dibahas itu ceritanya Nabi Ibrahim yang berdakwah terlebih dahulu kepada keluarganya. Ini dalam hal ini adalah ayahnya. Seraya berkata, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah suatu perkara yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupimu sesuatu apapun. Poin terakhir kita ringkas mawon. Maka kita ringkas mawon, kita lanjutkan. Itu cara yang pertama dakwahnya adalah dengan perkataan. Yang pertama. Kemudian melanjutkan lagi bahwa Nabi Ibrahim itu dakwah yang keduanya adalah dengan cara asnamakum ba'da'an tuwallu mudbirin. Ini Nabi Ibrahim dengan sumpah serapahnya sampai bersumpah watallahi, dan demi Allah, la aqidanna asnamakum, aku akan menyiapkan sebuah strategi untuk menghancurkan berhala-berhala kalian semua. Ba'da'an tuwallu mudbirin, setelah kalian semua itu berpaling. Jelas, Mbak. Jadi ini dakwah secara tindakannya Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu telah mempersiapkan sebuah taktik untuk menghancurkan berhala-berhalanya mereka. Pun kelanjutannya cerita penghancurannya para berhala ini besok. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Al-Anbiya ayat 58. Ilahuna wallahu a'lam bishawab.